Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Di kesempatan pada hari yang cerah ini, pada tanggal 6 Agustus 2023, saya berkesempatan untuk bertandang ke suatu tempat yang masih ada kaitannya dengan pemakaman ya. Ini masih di daerah Payakumbuh ya, lahan pekuburan pemakaman Tionghoa. Seperti yang terlihat di dalam gambar, ini adalah sisi bawah yang saya ambil ya. Mungkin akan kita lihat nantinya bagian sedikit agak atas ya, setelah menapaki tangga ini naik ke atas. Tetapi ada yang keunikan juga, bahwa di sini ada satu bangunan los ziarah pemakaman Chan Bun Seng. Seperti terlihat dalam gambar. Kita akan coba cari tahu ini apa ini tempat ini ya, dengan bertanya kepada beberapa teman dari Himpunan Bersatu Teguh HBT cabang Payakumbuh. Tugasnya istilahnya congli gitu ya. Saya akan masuk pada bagian depan. Kira-kira seperti ini gambarannya ya. Los itu ya. Ini adalah daerah sekitar los itu ya. Di ujung sana terlihat ada kuburan-kuburan ya, dengan nuansa Tionghoa ya. Ada juga persawahan. Oke, kita akan langsung saja masuk ke dalam los ini dan bertanya kepada teman yang sudah ada di dalam. Tapi sebelum kita bertanya, kita akan coba cari tahu ini, karena di sini ada sedikit banyak keterangan. Ini dia. Himpunan Sosial Ziarah Pemakaman HSZP Kota Madia Payakumbuh. Teriring ucapan terima kasih kepada donatur. Ya, prasasti ini dibuat pada tanggal 11 September tahun 1999. Ada tertanda ketua 2 orang ya, Talib dan F. Hawanto Budiman. Setahu saya yang bagian kanan ini, F. Hawanto Budiman ini, beliau ini tokoh Tionghoa pada waktu itu. Nah, ada sekilas tentang sejarah bangunan dari los ini ya. Kita akan coba simak perlahan-lahan. Mulai dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Agak mengkilat ya, agak mengkilat. Terutama pada bagian bawah ini. Saya akan coba bacakan sejarah bangunan ini ya. Sebuah pemakaman yang terletak di Kelurahan Padang Karambia, Kanagarian Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, di sebuah bukit yang bernama Bukit Panjomuran. Pemakaman ini secara khusus diperuntukkan untuk masyarakat etnis Tionghoa yang secara umum merupakan anggota dari Kongsi Heng Beng Tong, sekarang menjadi Himpunan Bersatu Teguh atau HBT, dan Kongsi Hok Tek Tong yang telah dipergunakan sejak sebelum tahun 1900. Wow, lama ya, sekarang tahun 2023. Lalu berikutnya, pada lintasan jalan masuk menuju pemakaman berdiri sebuah bangunan semi permanen sebagai tempat persinggahan sementara bagi pelayat dan peletakan peti jenazah sebelum menuju pemakaman, serta tempat sembahyang bersama pada hari Cheng Beng. Nah, Cheng Beng ini bagi orang Tionghoa juga kesempatan untuk berkumpul, diadakan bersihan bersama, bagaimana lahan perkuburan ini dibersihkan. Biasanya kalau Cheng Beng ini tanggalnya sudah pasti tanggal 5 April. Pada tahun 1981, oleh Tan Hock Cheong dan Chan Bun Seng yang merupakan 2 orang sahabat baik yang telah merantau dan meninggalkan kota kelahirannya Payakumbuh, berinisiatif merenovasi dan memperpanjang bangunan rumah singgah yang penggunaannya diresmikan bersamaan pada hari Cheng Beng pada tanggal 5 April 1981. Berarti 42 tahun yang lalu.
dengan menamakan rumah singgah menjadi nama bangunan LOS atas kesepakatan bersama dalam pengurus himpunan sosial dan ziarah pemakaman yang merupakan perkumpulan gabungan masyarakat Tionghoa Payakumbuh yang beranggotakan HBT dan HTT yang diketuai oleh Talib dan Hawanto Budiman melakukan perbaikan pada bangunan LOS dan pengedaman tanah samping LOS yang penggunaannya diresmikan pada tanggal 11 September 1999. Mengetahui kondisi bangunan yang mulai rusak dan sering terjadi genangan air akibat rendahnya lantai LOS dari jalanan, di mana Tan Hock Cheong selaku Tuako Kehormatan HBT menyampaikan keinginannya untuk membangun dan membiayai sepenuhnya sebuah bangunan LOS yang baru untuk mengembalikan fungsi menjadi sebuah bangunan LOS yang peruntukannya murni sebagai tempat transit dan istirahat serta tempat sembahyang bagi pelayat dan peziarah yang membutuhkannya. Setelah berkoordinasi bersama antara lintas perkumpulan HBT dan HTT Payakumbuh, maka pada tanggal 26 Januari 2016, pembongkaran seluruh bangunan LOS lama dan pembangunan LOS baru dimulai. Oleh Tuako Kehormatan HBT Tan Hock Cheong, menyerahkan pembangunan LOS ini kepada Tuako Soyong Chuan dan pelaksanaannya kepada Hiati Go Han Fei. Pembangunan yang dibawa tanggungjawab dan pengawasan bersama jajaran pengurus HBT dan HTT ini dapat diselesaikan serta diresmikan penggunaannya bersama pada hari Cengbeng 5 April 2016 oleh Tuako Kehormatan HBT Tan Hock Cheong dengan memberi nama pada bangunan tersebut LOS Chan Bun Seng yang merupakan sebuah nama tokoh masyarakat perantau asal Payakumbuh yang pernah berjasa dan berbuat untuk pembangunan LOS pada tahun 1981 bersama dengan Tan Hock Cheong. Demikian sekilas info tentang sejarah dari bangunan LOS ziarah pemakaman ini. Nah, di sampingnya ini prasasti yang menandai peresmian penggunaan bangunan ini ya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini, Selasa tanggal 5 April 2016 diresmikan penggunaan bangunan LOS Chan Bun Seng oleh Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno, PSI MSc, Gubernur Sumatera Barat, dan Tan Hock Cheong sebagai Tuako Kehormatan HBT. Sekilas info berkaitan dengan LOS ini ya. Kita akan coba cari lagi, coba dalami lagi tentang hal ihwal yang masih berkaitan dengan LOS ini. Pemirsa, saya berada di bagian dalam LOS ini ya, dan yang terlihat di dalam gambar adalah bagian luar dari LOS. Teduh ya, enak di sini, sejuk. Nah, tentunya kita ingin tahu juga nih sedikit hal ihwal yang berkaitan dengan perkumpulan Tionghoa yang ada di sini. Kita akan coba bertanya kepada petugas dari HBT cabang Payakumbuh, sudah ada menunggu saya. Mungkin bisa dimulai dengan memperkenalkan diri, nama dan apa di HBT. Silakan. Selamat siang, saya Umi Bundhau, Chongli dari HBT cabang Payakumbuh. Dan di sebelah saya. Ya. Selamat siang, saya asisten dari Chongli HBT Payakumbuh. Nama? Nama Lim Tian Xiong. Oke, kita mulai dengan Chongli dulu lah ya. Chongli, ini bagi saya adalah kesempatan pertama mengunjungi LOS ziarah pemakaman ini. Bisa ceritakan sedikit nih kepada kami, kepada saya, sekilas lah begitu ya, hal ihwal yang berkaitan dengan lahan pemakaman atau perkuburan dari etnis Tionghoa yang ada di Payakumbuh ini. Silakan, mungkin bisa ada di tempat lain apa atau hanya ini tempat dari awal sampai sekarang sebagai lahan pemakaman Tionghoa. Silakan. Untuk lahan pemakaman masyarakat Tionghoa di Payakumbuh ada 2 tempat. Ya. Yang satu dekat kantor wali kota lama Bukit Ngalau, dan yang kedua di sini di Limbukan. Tapi untuk yang di Ngalau itu kita sudah tidak pakai lagi, tapi batu-batu nisan yang di belakang kantor wali kota itu tetap masih ada sampai sekarang. Dan yang selanjutnya kita akan tetap pakai yang di Bukit Limbukan sini untuk masyarakat Tionghoa. Nah, karena menyebut nama masyarakat Tionghoa berarti di sini entah dia HBT, entah dia HTT atau etnis Tionghoa lah pokoknya menggunakan tempat ini sebagai tempat lahan pemakaman ya. Oke.
Ada nggak info lain yang kiranya bisa dibagikan kepada kami yang berkaitan dengan loss ini ya? Kayaknya loss ini baru ini ya, seperti tadi kita lihat ya. Tapi mungkin sebelumnya sudah ada nih. Mungkin ada kisah cerita, silakan mungkin. Kalau ini memang lossnya baru seperti di Prasasti, kita lihat diresmikan 5 April 2016. Ya. Sebelumnya ada tapi masih semi permanen. Itu bangunan lama dan dipugar oleh Tuanku Tan Hock Chong. Dibuatlah yang seperti sekarang. Yang lebih bagus untuk rumah singgah. Ya. Jadi artinya ini kalau misalnya ada kejadian anggota HBT yang meninggal, ini kita bisa khusus untuk HBT ya. Nah, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas pemakaman oleh Chong Li ini ketika ada laporan masuk ada anggota HBT atau anggota keluarga, misalnya istri di anggota HBT yang meninggal, bagaimana penanganannya? Silakan. Penanganan kalau mereka memang anggota HBT yang melapor kepada HBT, tetap kita akan bantu pemakaman jenazah dari rumah duka sampai ke peristirahatan terakhir. Di sini? Ya, di sini. Sampai di sini bagaimana selanjutnya? Apakah langsung dibawa ke liang lahat, boleh katakan begitu, atau istirahat sejenak di sini, di los ini? Kita mungkin istirahat sejenak di sini karena waktu pengikatan peti jenazah di sekitar sini, sesudah istirahat sebentar, mungkin kita baru menuju ke liang lahat untuk jenazahnya. Berarti digotong naik ke sini? Ya, gotong royong kerjasama. Naik ke sini ya? Ya, naik ke sini. tangga sini. Naik ke sini ya. Itu sampai naik ke atas nih. Kalau sekilas saya lihat nih kayaknya, kalau dilihat dari bawah ini ya, ada berbagai macam nih model itu, istilah bongpai ya? Bongpai Ya, batu nisan. Ya, batu nisannya ya, oke. Pemirsa, sebagaimana diketahui kalau dilihat dari prasasti ini, sejumlah nama besar yang pernah di HBT berkiprah, seperti nama Tuanku Tan Hock Chong ya, Tuanku Kehormatan HBT, orang Payakumbuh juga, mengingat kampung halamannya, lalu kemudian membantu bagaimana warga Tionghoa yang ada di Payakumbuh ini dengan caranya. Salah satunya bukti nyatanya yang ada sampai saat sekarang ini adalah los ini ya. Los atau rumah singgah. Los rumah singgah. Oke, baik. Mungkin dari asisten Chong Li mungkin bisa berikan tambahan informasi mungkin yang ada yang kelupaan, silakan. Kalau dari segi pemakaman, Ya. kita ikat petinya di sekitar sini. Jadi kita ada cara ngikatnya, tualiongnya kita cuma satu untuk berdua yang dipakai oleh HBT dan HTT. Nah, di situ nanti kita dari bisa dibilang undangan itu dibilang pektua. Pektua itu dibagikan ke anggota, itu dihadiri sama anggota, ada yang muda, ada yang tua. Nah, nanti diutamakan yang muda itu untuk memikul ke liang lahat. Melewati jalan yang ini? Ya, melewati jalan itu. Oke. Nanti keluarga sama Chong Li sama kita pergi sehari sebelum pemakaman, pergi ke mencari lokasi. Nah, di mana lokasi yang di bawah itu dekat sawah itu ada bisa dibilang mungkin itu sudah penuh. Nah, tinggal yang di ujung sana itu masih banyak, masih luas. Masih tanah kosong? Masih kosong. Oke, baik. Oke, kita coba skenariokan seandainya ada yang meninggal setelah diikat lalu menuju ke sini ya? Ya. Langsung seperti yang kita jalani ini ya. Naik Kita ke sini. sama-sama gotong, naik ke atas. Dan seterusnya. Ya, Dan seterusnya. Oke. Ini jalan ini udah dicor sampai ke atas. Sampai ke atas. Ya. Wow. Jadi aksesnya sudah enak lah. Kalau yang tadi ditunjuk di sebelah kiri kita ini,
Yang dekat sawah ini? Ini mungkin sudah penuh. Sudah Untuk penuh. singa masih boleh. Oh, oke. Baik. Oke. Kalau untuk gali lubang nih lahat nih bagaimana ini? Siapa yang mengerjakan, orang petugas di sini, oleh orang masyarakat setempat sini atau ada petugas Kalau khusus? untuk sementara tetap kita karyakan orang setempat, lokal. Oke. Ini kira-kira kalau dari sini jalan ini kita naik ke atas ada berapa panjang ya lintasannya yang sudah dicor itu? Sekitar 1 kilo ada? Sekitar kalau jalan itu melingkar sekitar 2 sampai 3 kilo ke atas sudah ada. Menarik. Sampai ke atas kali sudah. Tapi begini juga, karena kita ada 2 alternatif jalan. Ya. Kalau posisi liang lahatnya agak ke atas, Ya. mungkin kita lewat dari tangga sebelah situ. Tergantung posisi liang lahatnya. Iya. Pas kita mau masuk tadi, Ya. itu ada tangga, Ya, itu untuk sebelah naik kiri ya, posisi, sebelah kiri ya. Oke. posisi naik ke atas. Tapi kalau liang lahatnya masih di tengah, Ya. kita mungkin lewat sini. Lewat Tergantung sini ya. Di mana lokasi. lokasi? Iya, Oh, tergantung oke. lokasi. Oke. Baik, demikianlah pemirsa ya, informasi yang saya dapatkan pada hari ini dari petugas pemakaman HBT Cabang Payakumbuh, Chong Li, yang memberikan informasi sekilas tentang lahan perkuburan untuk etnis Tionghoa yang ada di Payakumbuh. Jaraknya sekitar berapa dari sini pusat kota? Kalau dari pusat kota kurang lebih 6 kilo, kurang lebih 10 menit. Oke, baik ya. Terakhir ucapan terima kasih kepada pengurus HBT yang telah meluangkan waktu memberikan informasi kepada saya. Pemirsa, di kejauhan terlihat di mana tadi kita berbincang-bincang mencari tahu tentang Los Chan Bun Seng ya. Lalu kami coba menelusuri jalanan setapak yang sudah dicor, sudah disemen ya, sampai akhirnya di titik ini. Jadi pengurus HBT masih menemani kami ini. Mungkin bisa ada info yang bisa diberikan, silakan. Oke, selamat siang. Di belakang saya itu untuk masih tanah kosong, Ya. yang mana masih milik HJP Payakumbuh sampai ke puncak atas. Puncak atas ya. Ya. Lalu yang di sini bagaimana ini? Yang ini jalan melingkar, kita ikutin ini, terus baliknya nanti ke Los. Jalan ke Los. Jadi jalan melingkar. Melingkar ya. Ya. Hebat juga ini. Nah, view-nya di atas cukup bagus. Ya, seperti terlihat pemirsa ya, di sini kalau dilihat dari sini ketinggian ini mantap ini pemandangannya ini. Iya. Kita akan coba jalan nanti sampai akhirnya kita kembali ke Los.